guys, perkenalkan nama saya Eliezer Nasimanjuntak. Di sini saya akan membahas pelajaran kelas 11 IPS bab 5 semester 2, integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi, selamat menonton. Tahukah kamu, menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Penduduk Indonesia juga menganut 6 jenis keyakinan agama yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terdapat 746 bahasa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada bahasa Sunda, Batak, Papua, Melayu, dan sebagainya. Keanekaragaman Indonesia merupakan kebanggaan bangsa. Namun, di sisi lain, keanekaragaman Indonesia juga sebagai sumber perpecahan bagi bangsa Indonesia karena keanekaragaman tersebut terdiri dari beragam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Perpecahan bangsa, kita perlu melakukan yang namanya integrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi merupakan pembauran sesuatu yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang harmonis. Ada 3 syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosial mereka dapat terpenuhi oleh sistem sosial. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Contohnya, suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut, dan suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Dengan demikian akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contoh integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah proses penyatuan 2 unsur kebudayaan yang berbeda namun tidak menghilangkan kebudayaan aslinya.
Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan dua unsur kebudayaan yang berbeda namun dengan menghilangkan kebudayaan aslinya. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Yang ketiga yaitu akomodasi. Menurut Surjono Sukanto, akomodasi adalah suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Adapun contoh dari akomodasi yaitu perdamaian yang dilakukan antara polisi dan masyarakat setempat yang pernah terlibat kerusuhan. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama yaitu toleransi terhadap perbedaan, di mana toleransi terhadap perbedaan ini akan mendorong terjadinya komunikasi yang menciptakan integrasi di antara mereka. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapatkan hak kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas jasa-jasanya. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, di mana jika tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing, pastinya anggota masyarakat pendukung akan mudah bersatu. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Pengetahuan tentang persamaan-persamaan unsur kebudayaan yang berlainan akan mendekatkan tiap anggota masyarakat. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Perkawinan campur antar dua orang pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah kondisi keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah atau juga hilangnya keutuhan atau persatuan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, disintegrasi sosial adalah kondisi tidak adanya keserasian hingga menyebabkan perpecahan di masyarakat. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Dalam arti yang sebenarnya, chaos adalah kacau atau kekacauan. Namun menurut Emil Durkheim, chaos adalah kondisi masyarakat yang tidak tentram, berantakan, dan saling menjatuhkan satu sama lain sehingga sulit sekali terjadi pembangunan dan perdamaian. Contoh kondisi chaos yaitu konflik pada masyarakat Ambon yang terjadi pada tahun 1999 sampai 2003. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan. Menurut sosiologi Emil Durkheim, dia mengemukakan anomi adalah kondisi tanpa adanya norma dan aturan yang membimbing dalam kehidupan sosial sehari-hari. Integrasi atau kohesi sosial. Yang pertama, kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Integrasi sosial terbentuk ketika masyarakat memiliki kesamaan tempat tinggal yang menjadikan mereka memiliki identitas yang sama dan hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Integrasi sosial dapat terbentuk ketika masyarakat memiliki pengalaman yang sama dan menjalani kehidupan masa lalu yang sama, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berdasarkan pembelajaran pada masa lalu yang sama. Yang ketiga yaitu kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Kondisi yang paling menunjukkan integrasi sosial adalah ketika masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama dan memiliki persamaan masa lalu, kemudian memiliki kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa ataupun satu identitas yang sama. Yang keempat yaitu adanya ideologi dan norma-norma yang diterima bersama.
Setelah masyarakat hidup di satu wilayah yang sama dengan identitas yang sama, kondisi yang menunjukkan integrasi adalah masyarakat juga menjalankan ideologi yang sama. Seperti halnya Indonesia yang menggunakan ideologi Pancasila. Sila-sila Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai asli Indonesia menjadi sumber yang mempersatukan Indonesia sebagai bangsa. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki agar kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Yang pertama, pemulihan atau recovery. Pemulihan pasca konflik bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai. Karena itu, pembangunan ke arah perdamaian harus diupayakan dengan serius. Untuk mengatasi sumber-sumber konflik dan akar-akar kekerasan di masyarakat. Yang kedua, rekonsiliasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti kerugian, dan atau pemaafan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial Pasal 37. Yang ketiga yaitu rehabilitasi. Adapun upaya rehabilitasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Yang kedua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian. Selanjutnya, reintegrasi sosial. Menurut sosiologi Surjono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses pembentukan kembali nilai-nilai dan norma-norma baru yang menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Contoh reintegrasi sosial yaitu terjadi pada konflik Ambon yang dilakukan melalui lembaga pemerintah dan mereka memilih berdamai.